Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar pengajian pertemuan kita menjadi lebih barokah, marilah kita buka dengan lantunan zikir. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah agar Allah selalu senantiasa memberikan kita, keluarga kita, keselamatan dunia akhirat. Allah jauhkan kita, Allah jaga kita, keluarga kita dari balak-balak dan musibah, daripada segala macam penyakit, sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal 'ala wal ghina, wa ya qawiyyu ya matin, ya Ya Arhamar Rahimin, farrij limin salaka bijahil judud, wa liyuqimul hudud fina wa yakfil hasud, wa yadfa'u dhalimin, Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar farrij 'alal min bijahi dhaha rasul, jud rabbana bil qabul, wa hab lana kulla sul, rabbi istajib li, amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya farrij 'alal thumma shala wa salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in, Ya Arhamar Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal Al-Fatihah biniyatil futuh wal manuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahil jasad wal qalbi wal ruh, ala hadratin Nabi Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fadala hadratin Nabi Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Sallallahu Sayyidina al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, anna Allah taghashahu birrahmal maghfirah, yani darajatin fil jannah, infana bi asrari manwarihim wa ulumihim wa nafadihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu Sayyidul Walid Abdul Qadir bin Ali al-Sugab, anna Allah taghashahu birrahmal maghfirah, ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan, yang saya hormati para orang tua kita dan seluruh jamaah musalla Baitul Ma'mur, wabil khusus orang tua kita yaitu bersama kita dari Samarinda, Habib Abdurrahman Bahashim, Habib Ahmad Al-Habsyi. Yang saya hormati orang tua kita juga yaitu Haji Ibas. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkannya umur oleh Allah, diberikan selalu kekuatan dan diberikan keberkahan, keselamatan dunia maupun akhirat. Begitu juga mudah-mudahan kita para jamaah, para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita, keluarga kita, anak istri kita semuanya panjang umur, sehat, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan oleh Allah sehingga selalu senantiasa kita bisa berbuat amal soleh, kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan. Alhamdulillah setahun sudah. Bulan Rajab tahun ini alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah kepada kita sehingga kita bisa beribadah di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun 2022 presidennya sama juga, Bapak Jokowi. Kita masih tahun kemarin merayakan Isra Mi'raj di bulan Rajab. Kita berpuasa di bulan Rajab. Kita juga berdoa di awal Rajab. Kada terasa ke hulu ke hilir, berjalan, tidur, guring, makan, macam-macam. Enggak tahunya tahun 2023 masuk bulan Rajab lagi. Nggih. Mudah-mudahan sebagaimana tahun 2023 ini Allah masih memberikan kita kesempatan bisa mendapatkan bulan Rajab, berdoa di bulan Rajab, ibadah di bulan Rajab, mengagungkan memuliakan bulan Rajab. Mudah-mudahan sampai tahun 2024 yang akan datang Allah masih mendapatkan kita bulan Rajab lagi. Amin ya rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah berarti kita ini semakin tua apa semakin muda nih? Tua apa muda? Nyaman kalau muda terus nih. Berarti kita ini tambah kuat sama tambah lemah. Tambah lemah. Tambah sehat terus sama tambah sakitan. Tambah sakit-sakitan bebai. Nang kemarin itu makan apa aja sudah hantam. Sekarang milih-milih. Kenapa? Kolesterol. Gih, kada kawan ini padahal nih makan udang. Oh, ada kepiting macam-macam. Kada kawan sudah kenapa? Ini asam urat nih naik nih. Betasmiahan bubuhannya makan gulai. Inya makan tempe aja. Kenapa? Takut tekanan. Kenapa? Kada muda lagi. Tidak kuat lagi, tidak sehat lagi. Itulah manusia. Apapun, siapapun, urusan apapun, dimanapun, waktu itu ya seperti matahari terbenam dari pagi ke sore, dari bawah naik ke puncak, habis itu akan turun lagi ke bawah. Manusia dulu waktu halus lemah, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, sudah kuat, melemah. Apapun itu, peradaban manusia itu dulu telanjang, nggih, kada bebaju, tambah naik, tambah lengkap,
selawar. Nggih, pakai celana. Tambah maju, tambah maju, tambah lengkap sampai di zamannya Rasulullah manusia berada di puncak peradaban. Nang laki-laki pakai baju yang rapi, tertutup semuanya, perempuan pakai baju rapi, auratnya tertutup semua. Kalau mereka bertahan di syariatnya Rasulullah, bertahan di akhlaknya Rasulullah, bertahan di peradaban Islam, kalau masalah ini, peradaban ini, mereka tidak akan mundur. Tapi kalau orang nggak pegang teguh kepada Rasulullah, nggak pegang teguh dengan orang-orang soleh, kehidupan mereka, baju mereka, tingkah laku mereka, kehidupan mereka akan mundur lagi nih. Tambah hilang. Nang dulu pakai kerudung, pakai cadar, nggih, pakai jilbab, lengkap, nggih. Nah, hilang kerudungnya, hilang lagi roknya, tambah pendek lagi roknya, habis itu celanaan, nggih. Tambah sekarang di Amerika ngetren, masuk pulau laki bini wajib telanjang. Nah, kenapa? Ya itu manusia dari bawah naik, habis itu ke bawah lagi. Kayak pian waktu puasaan sehari itu. Kayak apa kalau lapar? Ada makanan macam-macam, nggih. Ada minumannya apaan biasanya? Ada es teh, ada es teler, ada kelapa muda, ada macam-macam pokoknya. Makanannya itu mulai sambalnya itu sambal petai, sambal mangga, sambal tempuyak, macam-macam. Gorengan tuh macam-macam pokoknya, nggih. Gangan tuh mulai sayur, mulai bening sampai butek. Mulai kuning sampai bening lagi, lengkap. Kayak apa? Ini awas, ulun habisin. Nah, memuncak ketika sudah akan lemes lagi, enggak akan mampu. Nggih. Pian sudah kawinan enggak semua ini? Sudah nikah? Coba waktu bujangan, ulun habisin bentar lagi bini ulun. Belum tahu, Pak. Coba malam pertama, malam kedua, sehari, 2 hari. Nah, manusia itu semangatnya dari bawah memuncak, habis itu turun lagi. Apapun. Pian makan yang belum pernah pian makan di Kota Bangun. Apa? Ke Jawa misalnya. Semakin dimakan, itu semakin hilang nikmatnya. Ini dunia. Apapun, dimanapun, semakin dinikmati, semakin kehilangan kenikmatannya. Karena sesuai dengan kehidupan dunia, kayak matahari, dari bawah ke atas, ke bawah lagi. Dari nggak enak, nggak enak lagi. Matahari itu dari bawah tambah naik, naik terus apa ke bawah? Naik ke bawah lagi. Kehidupan kita sama, kecuali di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Surga ini naik terus, Pak. Kehidupan surga itu naik terus. Kenapa? Karena di surga itu nggak ada matahari. Karena itu ketika hari kiamat dijulukin apa? Yaumul akhir, hari yang terakhir. Karena nggak ada hari setelahnya. Jadi kayak apa? Naik terus. Berhubung ada hari kita, matahari, dari bawah, atas, bawah lagi. Jadi berubah terus kehidupan. Tapi kalau di surga nggak berubah, naik terus. Kalau pian seneng ya seneng terus. Sampai kapan, Beb? Seterusnya, nggak ada ujungnya itu. Pian bahagia terus. Sampai kapan, Beb? Sampai selamanya. Pian hidup terus. Sampai kapan, Beb? Selamanya. Pian makan. Nikmat ya. Nikmat terus ini. Semakin pian makan, semakin nikmat. Nggih. Barusan dari Samarinda. Ulun belum makan siang tadi. Langsung berangkat. Di darat sana. Durian. Salai baung. Mau makan durian, Insya Allah. Makan nikmat, tapi semakin dinikmati semakin hilang nikmatnya. Itu dunia. Tapi kalau di surga, Bu, kada. Semakin pian nikmatin semakin nikmat.
semakin pian rasakan semakin nyaman. Kebahagiaan semakin pian nikmatin semakin bahagia. Di mana itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dah biarin kita hidup di atas dunia, mau bahagia, mau susah, mau ujian, mau ada itu, mau ada musibah, yang penting hidup harus tetap sabar, hidup harus tetap bersyukur, yang paling penting istiqomah. Karena tujuan kita bukan mencari kenikmatan di atas dunia, tapi kita mencari kebahagiaan di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati isbiru." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa berwasiat, "Hai umatku yang sabar ya. Yang diuji kesehatannya sabar. Yang diuji dengan ekonominya sabar. Yang diuji oleh Allah punya suami kada soleh sabar. Yang diuji oleh Allah punya istri enggak soleh sabar. Yang diuji oleh Allah punya anak mucil sabar. Punya anak kadang diuji sakit-sakitan sabar. Ada ujian, ada bala, ada musibah sabar," kata Nabi. "Fa ana antadhirukum ilal haud." Nanti kita ketemu dan aku akan menunggumu di telaga haud, di telaga Kausar. Kata Nabi, sabar. Nanti aku yang akan menunggumu di haud. Sabar. Sebentar aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu kita, karena itu yang sabar pokoknya, yang istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah toleh kanan, enggak usah noleh kiri. Lurus saja istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar, sabar. Kenapa? Inilah kehidupan dunia. Enggak enak, mencari enak enggak ada. Kenapa? Karena manusia di atas dunia senikmat apapun semakin dinikmatin hilang nikmatnya. Bahagia sebahagia apapun semakin dinikmati kebahagiaannya akan semakin jauh kebahagiaannya. Enggak ada kenikmatan, tidak ada keindahan, tidak ada yang enak, tidak ada yang bagus di atas dunia. Kenapa? Itulah ngarannya dunia. Biar apa, Bib? Biar orang-orang beriman enggak kerasan di atas dunia. Pengennya biar mereka istiqomah ibadah, biar mereka rindu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar rindu surga. Karena itu kan dikasih musibah. Biar rindu surga. Ya Allah, gak kuat rasanya. Tapi gak apa-apalah, ulun jalan dengan sabar. Kan ingat Allah langsung. Ingat Allah, ingat Allah, ingat surga, ingat mati, ingat hati, ingat ibadah, ingat surga, ingat musola, ingat istighfar. Kenapa? Karena diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak diberi ujian oleh Allah, lupa terus, nggak ingat. Lupa menyebut-nyebut nama Allah. Kenapa? Karena hidupnya sudah merasakan nikmat, maka tidak ingat lagi kenikmatan yang disiapkan oleh Allah di dalam surga. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Hidup kita semakin hari semakin tua, semakin hari semakin lemah, berarti kita semakin hari tambah dekat dengan kematian. Persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang masuk pesantren, kemudian biasanya kalau sudah di pesantren setiap minggu atau setiap bulan itu dapat kiriman dari orang tua, nggih. Anaknya yang di pesantren tuh. Itu kalau seandainya enggak ada kiriman, ditungguin. Temannya dikirimin makanan, temannya dikirimin duit. Kalau seandainya anak kita enggak dapat kiriman, hatinya itu sedih. Mana bapak nih? Mana mama nih? Mana wadah belum datang-datang nih? Sedih. Tapi kalau seandainya nggak dapat kiriman, asalkan nggak malu aja, ya, asalkan nggak malu nih di pesantren nih atau di mana aja, pengen wadai, tinggal minta.
temannya dapat kiriman untuk ini nggak minta, bagi dong untuk-untuknya, nah, bagi dong nasi kuningnya, bagi dong, sampai kenyang pun bisa. Tapi ketahuilah bahwa ketika kita di alam kubur, ya di alam kubur itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga hati kita sedih menunggu kiriman pahala doa daripada saudara, anak, cucu, keturunan yang masih hidup. Karena itu jangan sampai kita lupakan. Jangan sampai kita lupakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia, biar juga diingat oleh anak-anak kita. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu, seperti itu juga akan dibalas oleh Allah. Ibu, bapak meninggal dunia, ingat setahun sekali. Berarti anak pian kaina ingat sama pian setahun sekali. Tapi kalau pian setiap hari kirim doa buat orang tua, kirim Fatihah buat orang tua. Kalau ngaji, kalau ya baca Yasin setiap hari itu kayaknya capek juga, Beb. Paling kada kan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Al-Fatihah buat almarhum dan almarhumah orang tua saya, bapak ibu, Al-Fatihah. Dah, itu khairun minad dunya wa ma fiha. Untuk orang yang sudah meninggal dunia, bacaan Fatihah itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, suatu saat kita akan seperti itu juga. Kita akan meninggal dunia. Kalau kita ingat, maka kita akan diingat. Kalau kita lupa, maka kita akan dilupakan. Kalau pian gak dapat kiriman ketika di pesantren, pian masih bisa minta ke teman pian. Tapi kalau di alam kubur, mau minta ke siapa? Di sini, di kampung Sebangkat nih, kalau pian kelaparan, bisa nok-tok pintunya orang. Tok 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 tok. Haji Bos. Apa nih? Ulun. Haji Ina. Apa malam-malam ini? Lapar belum makan. Masuk. Nah, ini makanan banyak. Tapi kalau di kuburan, mau nok-tok rumahnya siapa? Nang kuburan gak ada pintunya. Gak ada pintu, gak ada jendela. Mau nok-tok rumah siapa? Mau nok-tok kuburannya siapa juga? Hidup para jamaah yang dirahmati Allah cuma sekali. Harus betul-betul kita sadarin, sehingga selalu senantiasa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Manusia semua akan celaka dan binasa kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah, ulun pian diberikan modal yang paling utama. Apa itu? Iman. Wa amilus solihat. Apakah cukup iman supaya kita mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah, di surga Allah, mendapatkan kenikmatan yang tinggi di dalam surga Allah? Enggak. Harus ada lagi selain iman. Apa itu? Wa amilus solihat. Harus memperbanyak amal soleh. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Al-Ghazali menukil suatu hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha bi amalikum." Wahai orang-orang, kalian ini semua itu masuk surga, modalnya cuma satu, apa? Karena dapat rahmat kasih sayang daripada Allah. Kalian tidak akan masuk surga kalau cuma mengandalkan amal ibadah. Kenapa? Karena amal ibadah kita ini enggak sempurna. Loh, kok bisa, Beb? Coba pian pikir-pikir. Salat kita selama ini pernahkah ada yang khusyuk dari takbir sampai salam? Dari takbir sampai salam ada? Enggak ada. Kalau sudah tahu nih bahwa salat kita ini enggak khusyuk, ayo. Masihkah kita ini berharap masuk surga dengan mengandalkan sembahyang?
Ada, nggak bisa. Kita ini sembahyang bukan karena kita mengandalkan amal, karena jelas amal sembahyang kita banyak kurangnya. Sembahyang kita cuma hanya satu, untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang syekh berpesan kepada muridnya, zaman sekarang kalau pengen selamat nggak bisa mengandalkan amal ibadah aja. Zaman sekarang nih, zamannya ulun pian nih, ngandalkan sembahyang. Kenapa? Karena manusia kalau sembahyang nggak ada nang khusyuk. Kalau bapak-bapak nih lain lagi, kalau perempuan nang mengganggu lain lagi. Punya kesibukan masing-masing, maka di hati dan di otak isinya juga masing-masing. Allahu Akbar. Nang punya utang mikirin utang. Allahu Akbar. Nang punya toko mikirin toko. Allahu Akbar. Yang punya sarang burung ya mikirin sarang. Aduh, yang kemarin 5 kilo sekarang 5 on jar. Yang lagi masak Allahu Akbar, bikin kompor, macam-macam. Loh kok bisa begitu kita? Mau nggak mau, ngaku nggak ngaku, ya itu sudah realita kenyataan hidup kita. Sholatnya tidak ada nang khusyuk. Sedekah sama, jarang nang ikhlas. Haji umroh banyak riaknya, banyak pamernya. Ya bang, puasa banyak nggak sempurnanya. Karena itu jalan satu-satunya supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita masuk surga, parakin deketin Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad adalah rahmat yang agung yang Allah turunkan kepada kita. Karena itu Allah mengatakan kalian tidak akan masuk surga cuma mengandalkan ibadah, tapi kalian masuk surga karena rahmatku. Rahmatnya Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad yang akan menolong kita. Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita. Nabi Muhammad yang akan perhatian kepada kita. Nabi Muhammad akan menuntun kita. Nah, sahabat ini tahu. Yang penting iman, surga. Lah terus buat apa ibadah? Kalau nyatanya cuma bermodal iman, surga. Ibadah waqtasimu bi'amalikum. Surga itu yang menentukan di mana kelas kita, ya ditentukan dengan amal ibadah kita masing-masing. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul itu pasti surga. Tapi kenapa Rasulullah sholat sampai kaki bengkak? Karena Rasulullah tahu bahwa nggak pengen sekedar surga, pengen surganya yang paling tinggi. Kenapa? Karena yang menentukan di mana letak kita, kelas pian di surga, kelas yang bagus kada bagus, kelas yang istimewa kada istimewa, itu tergantung ibadah pian selama pian hidup. Yang banyak sholat, yang banyak sembahyang, yang banyak zikir, yang banyak tahajud, yang banyak ngaji, yang banyak baca Al-Quran, yang banyak baca sholawat, yang banyak sedekah, yang banyak amal soleh, surganya yang paling tinggi. Kelasnya VIP. Pian kapan hari waktu Jokowi mantu, tahu mantu ngawinkan anak, nonton kada? Melihat kada? Undangannya ada 2, ada undangan VIP, ada undangan umum. Ada undangan khusus, ada undangan umum. Ada undangan kelas 1, ada undangan kelas 2, ada undangan umum. Ini beda, pelayanannya beda, jalannya beda, kemudian pengawalnya beda, tempatnya beda, makanannya beda. Kalau yang kelas VIP itu pakai mobil, parkirnya sudah disiapkan, begitu turun
ada pengawal yang ngawal, langsung masuk gedung, langsung ketemu Jokowi. Salaman, makanan nyaman-nyaman, pelayanannya bantap pokoknya. Tapi kalau yang kelas umum itu antrinya mau masuk gedung itu sekilo. Gedungnya di Sebangkat, nang antri sampai Masjid Al Jamal sana. Nang mau masuk ke ruangan tuh. Bekajal, panas-panas pokoknya di Solo itu. Kenapa? Kelas rendah, kelas ekonomis. Tapi kalau kelas VIP, kelas 1 langsung. Nah, surga itu bertingkat-tingkat, berkelas-kelas. Ada kelas ekonomi, ada kelas VIP. Ada kelas nomor 1, nomor 2, ada kelas rendah. Pian haji, pian umroh, ada kelasnya kan? Pian umroh ada kelasnya kan? Ada. Yang bayarnya mahal, hotelnya nyaman, makanannya nyaman, pesawatnya itu di depan tuh, nang kursinya kalau kita naik pesawat kan 3, nggih. Tapi kalau pian bayarnya mahal, kelas presiden, kelas pejabat 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu pian ada di depan, itu kursinya 1. Kursinya beda, selimutnya beda, makanannya beda, pramugarinya gin beda. Nang di depan tuh pramugarinya bungas-bungas. Tapi nang bayar umroh apalagi ngeredek korengan. Apanya pramugarinya? Kelas rendah. Dimanapun saudara, yang namanya kelas itu menentukan. Di surga pun sama. Sehingga para nabi, para rasul sudah dijamin surga. Tapi kenapa mereka masih memperbanyak ibadah? Karena mereka pengen mendapatkan kelas yang paling tinggi di surga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Imam Hasan, Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain. Itu semua al-mubasyirin bil jannah. Mereka nih sudah dapat teken, sudah dapat pak surga. Ibadah enggak ibadah, guring aja sampai mati, khulafaur rasyidin itu surga. Orang-orang yang ikut perang Badar, guring aja surga. Kada usah sembahyang, guring aja surga. Ahlu baitnya Rasulullah guring aja sudah sampai mati surga. Tapi kenapa Abu Bakar Siddiq ini kalau sudah sholat, masya Allah, enggak berhenti sampai subuh. Sayyidina Umar bin Khattab ini Allahu Akbar isya, subuh baru ulang a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Hatam Al-Qur'an, Pak, setiap malam Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan ngaji enggak berhenti siang malam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib puasa siang, perang siang, malam ibadah kada guring. Padahal kan sudah dijamin surga. Tapi kenapa ibadahnya enggak capek-capek, enggak berhenti? Karena mereka tahu iman, yang penting mereka iman surga. Mereka bersama Rasulullah tetap surga. Tapi pertanyaannya, mereka enggak mau sekedar masuk surga, tapi mereka pengen mendapatkan surga yang paling tinggi, di atas, yang paling atas bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali itu ternyata enggak ada wali itu malas sholat, malas sembahyang, malas baca sholawat, malas baca zikir. Enggak ada wali itu korengan. Maksudnya apa? Apa ya? Enggak pernah cuci muka itu nah. Kowos. Bersih wali itu. Kenapa? Wudu terus. Bukan pupuran, boy. Wudu terus. Siang malam ibadah. Sholat enggak berhenti, ngaji enggak berhenti, baca Al-Quran enggak berhenti, sedekah enggak ada habis-habisnya. Lo kok bisa? Padahal mereka orang soleh, insya Allah masuk surga. Karena para wali tahu ibadah akan menentukan di mana kelasnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu. Pertanyaannya, pian ini, siapa yang jamin surga? Siapa yang menggaransi pian surga?
Siapa yang memberikan jaminan kita ini surga? Nah, yang dijamin surga aja itu enggak berhenti-berhenti ibadah. Lah kita masa malas ibadah, berat untuk melakukan kebaikan, padahal kita ini tidak ada yang menjamin surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada manusia ini orang beruntung, ada manusia ini orang selamat. Orang selamat ini yang penting sholat kada pernah ditinggalkan, kada bermaksiat, dah selamat. Orang beruntung adalah orang yang dia enggak cukup sholat wajib aja, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia enggak puas. Dia masih sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Dia nanti sholat tahajud. Dia nanti sholat duha. Dia nanti sholat witir. Dia nanti sholat hajat. Ini orang beruntung. Kenapa? Karena dia enggak puas sekedar melaksanakan kewajiban. Mereka pengen punya untung yang lebih banyak, mereka melaksanakan yang sunnah. Karena itu mereka berzikir bukan ketika sholat aja. Sholat kan isinya coba baca tasbih, baca tahlil, baca takbir, baca istighfar, baca sholawat di dalam sholat. Karena itu mereka enggak puas baca tahlil di dalam sholat tok, baca sholawat di dalam sholat aja, baca istighfar di dalam sholat saja, baca tasbih di dalam sholat saja, tapi mereka masih menambah zikir-zikir di luar sholat, baca sholawat 1000, baca istighfar 1000. Mereka enggak puas baca Al-Quran ketika sholat saja, mereka nambah baca Al-Quran di luar sholat. Karena itu ada yang khatam Al-Quran sekali sehari, ada yang khatam Al-Quran tiga hari sekali, ada yang baca Al-Quran 1 hari 1 juz, ada yang baca Al-Quran 1 hari setengah juz, ada yang baca Al-Quran 1 hari 1 lembar. Kenapa? Karena mereka enggak mau syukur selamat saja, tapi mereka maunya mendapatkan untung yang banyak, ibadah yang banyak, amal soleh yang banyak, sehingga mengangkat markat derajat mereka, kedudukan di sisi Allah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nggih minadh-dhafirin wal faizin, orang-orang yang beruntung dan orang-orang istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang beruntung. Allah angkat derajat kita di surga Allah. Allah berikan kita keistiqomahan di atas dunia. Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga tambah umur kita, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah umur kita, tambah tua, tambah istiqomah, tambah umur, tambah tua, tambah tahun, tambah dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pengajian kita tutup sampai sekian ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan hajat kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah kepada bulan Ramadan. Berilah kami kekuatan untuk selalu senantiasa ibadah kepadamu ya Allah, dan kami mendapatkan ridhamu dunia maupun akhirat. Terima ibadah kami, terima doa-doa kami, terima hajat-hajat kami, sehingga kami menjadi orang yang selamat dunia maupun akhirat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan maka malis sihha wal afiyah zahira batinah siyah manawiyah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.